Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for giving me this opportunity. Di sini saya akan membahas materi mengenai subordinating conjunction. Jadi, subordinating conjunction itu adalah biasa disebut dengan kata hubung yang di dalam bahasa Inggris digunakan untuk memperkenalkan sebuah klausa dan untuk mensubordinasikan klausa tersebut. Nah, untuk melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu klausa. Jadi, klausa itu adalah sekumpulan kata yang terdiri dari beberapa subjek dan predikat. Untuk dapat dipahami sebuah klausa, dapat ditempatkan di awal, di tengah, untuk membangun hubungan antara dependen klausa. Nah, sebagai konjungsi atau kata hubung dapat ditempatkan di bagian depan klausa dan koma dapat diperlukan di akhir. Nah, sebagai contohnya, for example, if the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Nah, pada kata hubung if ditempatkan di depan klausa dan contoh kalimat selanjutnya yaitu some people make headlines while others make history. Nah, pada kata kalimat tersebut kata hubung will ditempatkan di antara dependen klausa. Selanjutnya, on the website of http www.smartwords.org ada 8 tipe dari subordinating conjunction. Nah, yang pertama yaitu conjunction of concession. Nah, conjunction of concession itu adalah suatu kata hubung yang menjelaskan bahwa maksudnya dalam suatu kalimat ada pertentangan, namun akhir kalimat berikutnya menjelaskan keterpaksaan. Adapun yang termasuk dalam conjunction of concession yaitu ada though and although yang artinya meskipun. Sebagai contoh kalimatnya, although I didn't agree with her, I think she is honest. Contoh kalimat berikutnya, though I didn't agree with her, I think she is honest. Nah, pada kata though dan although di situ meskipun maknanya sama, akan tetapi memiliki perbedaan. Nah, jika though dalam bahasa verbal bahasa Inggris lebih umum digunakan dan though berperang layaknya however and nevertheless. Sedangkan selanjutnya itu even though yang artinya walaupun. Contoh kalimatnya, she keeps smiling even though she didn't understand a word. Selanjutnya, will yang artinya selagi. Contoh kalimatnya, while I was having a shower, I slept on the floor. Nah, yang kedua yaitu conjunction of condition. Jadi, conjunction of condition itu adalah kata hubung yang digunakan untuk menjelaskan kondisi yang spesifik. Adapun yang termasuk conjunction of condition yang pertama yaitu if yang artinya jika. Contoh kalimatnya come and let me know if you need help. Yang kedua ada only if atau if only. Yang ketiga ada unless yang artinya kecuali. Yang keempat until yang artinya hingga atau sampai. Yang kelima ada provided yang artinya asalkan. Selanjutnya even if yang artinya sekalipun atau meskipun. Selanjutnya ada in case yang artinya siapa tahu dan less yang artinya jangan sampai. Contoh kalimatnya teman-teman bisa melihatnya di PPT.
Oke, selanjutnya ada yang ketiga yaitu conjunction of comparison. Jadi conjunction of comparison adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua hal dengan cara membandingkan kedua hal tersebut. Adapun yang termasuk conjunction of comparison itu yang pertama ada weather yang artinya apakah. Contoh kalimatnya, she asked me whether I was interested in working for her. Jadi maksud dalam kalimat ini adalah dia mengekspresikan ada ekspresi keraguan di dalamnya sehingga dia bertanya demikian. Sedangkan sedangkan yang kedua yaitu whereas yang artinya sedangkan. Contoh kalimatnya, you eat a half plate of food for lunch, whereas I have just a sandwich. Yang keempat, conjunction of time. Conjunction of time adalah kata penghubung yang digunakan sebagai tanda untuk mengenali suatu waktu. Adapun yang termasuk conjunction of time yang ada after yang artinya setelah, as long as soon as, before, now that, and once, and whenever. Contoh kalimatnya teman-teman dapat melihatnya di PPT. Selanjutnya yang kelima yaitu conjunction of comparison. Conjunction of reason. Conjunction of reason itu adalah sebuah kata hubung dalam bahasa Inggris yang berguna untuk menghubungkan suatu alasan. Adapun yang termasuk dalam conjunction of reason ada because yang artinya karena. Contoh kalimatnya, he had been in the army because he had to obey a commands. Selanjutnya ada since yang artinya juga karena. Since we have got a few minutes to wait for the train, let's have a cup of coffee. Jadi di sini meskipun because and since itu sama-sama memiliki arti karena, akan tetapi memiliki perbedaan. Because itu digunakan untuk mempertegas sebuah alasan tersebut, sedangkan since itu bisa bermakna karena dan bisa dimaknai juga sejak jika diikuti dengan keterangan waktu. Oke, selanjutnya yaitu ada in order that yang artinya agar. Contoh kalimatnya, we send them monthly reports in order that they may have full information. Yang selanjutnya yaitu so that yang artinya supaya. Contoh kalimatnya, she is staying in California for 1 month so that she can perfect her English. Oke, selanjutnya itu ada conjunction of relative adjective. Jadi conjunction of relative adjective itu adalah kata ganti yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang menerangkan kata sifat. Adapun yang termasuk conjunction of relative adjective itu di sini ada that yang artinya sehingga. Contoh kalimatnya, it was so dark that I couldn't see anything. Jadi di sini kata that mereferensi ke kata dark yang adjektif. Oke, selanjutnya yaitu yang ketujuh, conjunction of manner. Jadi conjunction of manner itu suatu kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan keterangan cara. Adapun yang termasuk conjunction of manner yaitu as though yang artinya bagaikan atau seperti. Yang kedua
as if, yang artinya seolah-olah. Contoh kalimat as if yaitu he looks as if he is rich. Maknanya di sini perhaps he is rich. Contoh kalimat selanjutnya, he talks as if he were rich. Maknanya di sini he is not rich. Selanjutnya yang ke-8 yaitu conjunction of place. Adapun yang termasuk conjunction of place yaitu ada after, ada as long as, ada as soon as, before, now that, ons, and whenever. Oke, selanjutnya yaitu correlative conjunction. Jadi correlative conjunction itu adalah kata hubung yang berpasang-pasangan untuk bergabung dengan kata-kata yang umumnya digunakan berpasangan untuk menunjukkan hubungan antara ide-ide yang diucapkan dalam bagian kalimat yang berbeda. Adapun yang termasuk correlative conjunction adalah just as, so too, yang artinya seperti halnya, begitu pula. Contoh kalimatnya, just as the body needs regular exercise, so too an engine needs to be run at regular intervals. Selanjutnya yaitu as. Contoh kalimatnya, the weather this summer is as bad as last year. It hasn't stopped raining for weeks. Yang selanjutnya itu both and. Contoh kalimatnya, both Mary and Jessica know that really happened. Di sini maknanya Mary and Jessica know that happened, tahu kejadian tersebut. Selanjutnya itu hardly when, artinya baru saja ketika. Contoh kalimatnya, hardly had I closed my eyes when the phone rang. Di sini termasuk ke dalam kalimat literary style karena lebih memperhatikan struktur kata, pemilihan kata, dan lain-lain. Selanjutnya I had hardly closed my eyes when the phone rang. Ini termasuk dalam conversation style karena dalam kalimat tersebut grammar tidak perlu diperhatikan dan menggunakan adverb dan penulisannya juga lebih ke percakapan dan subjeknya juga jelas. Selanjutnya scarcely when, yang artinya baru saja ketika. Scarcely had she finished reading when she fell asleep. Di sini juga termasuk ke dalam literary style karena struktur dan pilihan katanya sudah tepat, akan tetapi di literary style itu kalau yang ditulisan lebih formal tidak terlalu menggunakan adverb. Selanjutnya yaitu she had scarcely finished reading when she fell asleep. Di sini tuh termasuk ke dalam conversation style dalam kalimat tersebut menggunakan kalimat conversation style key karena lebih mengarah ke speaking dan grammarnya juga tidak terlalu diperhatikan dan cara penulisannya itu juga lebih ke percakapan ki. Selanjutnya itu ada either or, yang artinya baik atau positif. Contoh kalimatnya, we can read books either in the classrooms or in the library. Selanjutnya neither nor, yang artinya baik atau negatif. Contoh kalimatnya,
Neither Michael nor John had been to America before. Maksudnya di sini, Michael had not been to America before, and John had not been to Amerika. Oke, selanjutnya yaitu what with n, artinya dengan dan. Contoh kalimatnya, I am very tired. What with traveling all day yesterday and having a disturbed night. Selanjutnya, whether or, artinya apakah atau. Contoh kalimatnya, I am totally confused. I don't know whether I'm coming or going. Selanjutnya, not only but also, yang artinya tidak hanya tetapi juga. Contoh kalimatnya, not only is he a professional footballer, but he also a successful businessman. Selanjutnya, no sooner than. Contoh kalimatnya, no sooner had I finished watering the garden than it start raining. Oke, selanjutnya, dalam kalimat yang barusan saya ucapkan tadi itu termasuk ke dalam literary style. Sedangkan kalimat berikutnya, I had no sooner finished watering the garden than it started raining. Itu termasuk ke dalam conversation style karena penjelasannya itu sama dengan yang saya ucapkan tadi. Sama. Oke, selanjutnya itu rather dan. Contoh kalimatnya, she rather play the drums than sing. Oke, selanjutnya conjunctive adverb. Jadi conjunctive adverb itu adalah konjunktif kata keterangan yang digunakan sebagai penghubung antara ide-ide yang menunjukkan hubungan logis yang disampaikan dalam klausa, kalimat, bahkan paragraf. Adapun yang termasuk ke dalam conjunctive adverb itu adalah teman-teman bisa melihatnya di PPT. Di situ ada similar to and, similar to but, and similar to so. Yang termasuk ke dalam similar to and itu ada also, beside, furthermore, likewise, and moreover. Dan yang termasuk ke dalam similar to but, however, nevertheless, nonetheless, still, conversely, instead, and otherwise. Dan yang termasuk ke dalam similar to so itu ada accordingly, consequently, hence, meanwhile, then, therefore, and thus. Nah, jadi similar to itu digunakan untuk menunjukkan dua hal atau lebih yang memiliki makna atau karakter yang sama, seperti yang similar to and, hampir sama karakteristiknya dengan also dan beside. Similar to but hampir sama dengan however and nevertheless. Oke, dan similar to so itu hampir juga sama maknanya dengan accordingly, consequently, hence, meanwhile, then, therefore, and thus. Oke, saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi jika teman-teman sekalian ingin menambahkan, bisa memberikan komentar pada Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.